Assalamualaikum, video kali ini saya akan bahas tentang soal ulangan harian kemagnetan minggu lalu. Yang saya akan bahas adalah soal yang banyak nomor itu yang kalian masih salah mengerjakannya, ataupun soal yang di request sama temannya untuk minta dibahas ya. Saya hanya bahas 20 soal. Soal yang pertama yang akan saya bahas adalah soal nomor 1. Soal nomor 1 ini dia itu batang besi AB. Kalau kita fokus di gambar yang paling kanan ini, ikut menjadi magnet dengan jenis kutub seperti pada gambar karena didekatkan dengan PH. Jadi PH bikinnya gimana sih PH itu biar hasilnya AB itu A-nya selatan, B-nya utara. Karena kita tahu di sini A dekat dengan H, kalau didekatkan berarti dia kutubnya itu berlawanan. Selatan lawannya adalah utara. Berarti H-nya utara, kalau H-nya utara berarti otomatis S-nya adalah selatan. P-nya adalah selatan. Untuk opsi A. Opsi A ini dia itu berarti bergerak dari mana? Untuk opsi A berarti ini magnetnya bergerak dari sini. Ini ada tanda panah berarti dari H ke P. Karena kalau digosok itu hasilnya adalah senama, yang gosok selatan, yang pertama disentuh adalah H, berarti H-nya akan menjadi selatan, berarti P-nya akan menjadi utara. Opsi B, gosoknya panahnya itu begini, yang menggosok adalah utara, kalau digosok adalah senama, berarti yang pertama kali disentuh adalah P, baru H, berarti P-nya akan menjadi utara dan H-nya akan menjadi selatan. Opsi C ini kita lihat bahwa arusnya dari H ke P, dan ini sesuai dengan baterainya, di sini positif, di sini negatif. Arusnya dari H ke P, melilitnya dari belakang. Jadi kalian kalau mau mempraktekkan, tangan kalian menggenggamnya dari belakang. Jadi posisinya adalah mata, pensil, baru tangan. Terus digenggam dengan tangan kanan, ibu jari ada di sebelah kanan, berarti H-nya berarti utara. Karena ibu jari itu sama dengan kutub utara, P-nya adalah selatan. Nah, untuk opsi D ini nggak sinkron antara panah arus dengan baterainya. Baterainya ngomong positifnya di kiri tapi negatifnya di kanan, tapi arusnya ngomongnya arus dari kanan menuju kiri, berarti opsi D nggak jelas. Kita lihat, kita mau P-nya selatan. Di sini P-nya utara, P-nya utara, P-nya selatan. Berarti opsi yang paling mendekati adalah opsi C. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Soal nomor 2 ini dia tanya dia step up atau step down tanpa menghitung sama sekali, hanya mengamati. Apa janjinya up? Up itu berarti naik, berarti VP sama VS besar siapa? Besar VS, karena dia naik. Awalnya sedikit, akhirnya jadi banyak. Kalau down, berarti dia itu VP sama VS-nya besar siapa? Besar VP. Masuknya besar, keluarnya kecil, berarti dia down, turun. Dan V ini sebanding dengan N, lilitan, jumlah lilitan. Terus kita lihat jumlah lilitan dulu. Karena saya ngomong sebanding, 800 dengan 200 kan besar 800, berarti dia otomatis turun. Kalau turun berarti dia adalah down. Yang transformator A berarti down, terus 150 menjadi 3000 berarti naik, berarti up. Kita lihat opsinya. Transformator A kita mau down, berarti kita fokus di C dan D. Transformator B ternyata up, berarti opsi C. Sudah selesai opsi C. Kita cek coba. Step down karena primernya lebih besar, jumlah lilitan tegangan primer lebih besar daripada sekunder. Oke, 220 lebih besar daripada 55. Terus step up karena
tegangan sekunder lebih besar. Tegangan sekundernya lebih besar daripada tegangan primer. 200 lebih besar daripada 100. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yang C. Terus kita ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Sebuah transformator dengan perbandingan lilitan primer, berarti di sini NP, di sini NS. Kalau ada perbandingan jangan bingung, langsung aja masukin. Anggaplah ini 5 lilitan, 1 lilitan, nggak masalah. 5.000 lilitan, 1.000 lilitan, hasilnya akan sama. Jika transformator memiliki tegangan primer, berarti di sini Vp, berapa tegangan sekundernya adalah Vs. Rumusnya Vp per Vs sama dengan NP per Ns. Vp-nya adalah 2,5, Vs-nya kita nggak tahu, Np-nya adalah 5, dan Ns-nya adalah 1. Kita kali silang, 5 Vs sama dengan 2,5 kali 1, tetap 2,5, Vs sama dengan 2,5 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 0,5 volt, yang D. Selanjutnya kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini, jika ke dalam transformator step up dimasukkan kumparan primer 100 lilitan, berarti NP dilewatkan arus IP 5 ampere. Jika kumparan sekunder berarti NS 400 lilitan, maka arus keluarnya adalah IS-nya berapa? Rumusnya adalah NP per NS sama dengan IS per IP. Hati-hati ya, hati-hati. Dari awal saya sudah ngomong, untuk tegangan dan lilitan yang di atas adalah yang primer. Khusus untuk arus yang di atas adalah yang sekunder. Jangan kebalik. NP-nya adalah 100, terus NS-nya 400. IS-nya kita nggak tahu. IP-nya adalah 5. Kalau kita kecilin berarti di sini adalah 1/4 sama dengan IS per 5. Kita kali silang berarti 4 IS sama dengan 5. IS sama dengan 5/4 adalah 1,25 ampere. Terus soal nomor 11. Soal nomor 11 ini didekatkan. Batang besi menjadi magnet dengan kutub A dan kutub kutub utara di A, utara A. Kutub B-nya adalah selatan. Akibat disentuh dengan PH yang telah dijadikan magnet secara induksi. Gambar yang benar cara pembuatan magnet adalah, ingat kalau dia itu induksi atau dia didekatkan, berarti hasilnya kalau didekatkan adalah berlawanan. Jadi kalau utara ya temannya adalah selatan. Selatan kalau didekatkan berarti yang paling dekat adalah utara. Di sini utara dekat utara, nggak mungkin. Di sini selatan dekat selatan, nggak mungkin. Terus opsi C, selatan utara, Mas. Iya. Di sini utara utara. Jadi untuk soal nomor 11 jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya adalah soal nomor 12. Soal nomor 12 masih trafo, masih membandingkan trafo. Dayanya nggak usah dilihat ya, dayanya nggak usah dilihat. Untuk jenis trafo kita hanya concern di lilitan ataupun tegangan. Di sini tegangan primernya 100, tegangan sekundernya 50, berarti dia dari besar menjadi kecil. Karena dia itu turun berarti otomatis dia down. Terus ini lilitannya juga sama, dari lilitannya itu banyak menjadi sedikit, berarti dia down karena tegangan sebanding dengan lilitan. Untuk trafo yang kedua dari 100 menjadi 200, berarti naik kan, up. Udah. Kita lihat di sini opsi A, trafo 1 adalah step down karena lilitan sekundernya lebih banyak. Enggak, ini lilitan sekunder, di sini lilitan primer. Ini salah. Terus trafo 1 adalah step up, jelas enggak. Yang opsi C
Trafo 2 adalah step down? Enggak, karena trafo 2 adalah step up. Trafo 2 adalah step up karena lilitan sekundernya lebih besar daripada primer. Kita lihat di sini. Ini lebih banyak jumlah lilitannya daripada yang di sini. Sekundernya lebih besar daripada primer. Jadi untuk nomor 12 jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 15. Soal nomor 15, sebuah transformator memiliki tegangan primer, berarti di sini adalah Vp, di sini adalah Vp, dan tegangan sekunder di sini adalah Vs. Jika kumparan primer Np 100 lilitan, maka kumparan sekundernya berapa? Ns-nya berapa? Rumusnya adalah Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Kita masukkan Vp-nya 220, Vs-nya adalah 110, sama dengan Np-nya adalah 100, dan Ns-nya kita nggak tahu. Ini kalau dikecilin berarti 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 100 per Ns. Dikali silang, 2Ns sama dengan 100 dikali 1 tetap 100, berarti Ns sama dengan 100 per 2, hasilnya adalah 50 lilitan, yang A. Selanjutnya adalah soal nomor 17. Soal nomor 17, jika ke dalam transformator step up dengan kumparan primer, di sini adalah Np 200, dilewatkan arus sebesar IP, berarti ya, karena dia tadi ngomong primer. Jika kumparan sekunder berarti di sini ada Ns, kuat arus keluar berarti Is. Rumusnya Np per Ns sama dengan Is per Ip. Kita masukkan Np-nya berarti 200, Ns-nya adalah 400, terus Is-nya kita belum tahu, Ip-nya kita punya 5. Nah ini kalau dikecilin berarti 1 per 2. 1 per 2 sama dengan Is per 5. Berarti dikali silang, 2Is sama dengan 5. Is sama dengan 5 per 2 adalah 2,5, opsi yang B. Terus kita ke nomor 21. Nomor 21, batang besi AB terbentuk menjadi magnet dengan kutub utara di A, kutub utara di A, kutub selatan di B. Akibat disentuh pH setelah dijadikan magnet dengan cara digosok. Ingat, kalau digosok berarti dia itu senama. Kalau yang menggosok itu selatan, berarti hasil magnetnya juga akan selatan. Opsi A. Opsi A digosok dari P. Sebentar ya, kita balik lagi ke soal. Di sini kalau didekatkan itu berarti dia berlawanan. Otomatis kita tahu kalau B-nya itu selatan, B dekat dengan P, berarti P-nya otomatis utara, Q-nya adalah selatan. Ya, hati-hati. Berlawanan karena dia dengan cara didekatkan. Berarti kita cari manakah dari A, B, C, D ini yang akan menghasilkan P-nya utara. Digosok dari P ke Q, yang menggosok adalah utara. Kalau digosok adalah senama, berarti di sini P menjadi utara dan Q menjadi selatan. Terus di sini A dan C sama, jadi boleh dipilih dua-duanya. Untuk yang B, opsi B, ini Q-nya akan jadi utara dan P-nya akan menjadi selatan. Ini digosok dari Q ke P, yang menggosok adalah utara. Opsi D, hati-hati, opsi D kalau bergeraknya seperti ini berarti dia tidak akan menjadi magnet. Terus kita ke soal nomor 22. Mengamati trafo lagi, mana yang up dan down. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kita lihat NP dia itu kecil menjadi besar, berarti A-nya itu up. Terus dia itu dari 1000 menjadi 250, berarti dia itu down karena turun. Transformator A adalah step up. Kita lihat step up. Nah, hati-hati di sini meskipun dia ngomong
nggak ada arus, kalian harus bisa tahu bahwa syaratnya up. Apa syaratnya up? Syaratnya up itu untuk V-nya VS lebih besar daripada VP. NS lebih besar daripada NP. Nah, di sini IS lebih kecil daripada IP. Berarti opsi A salah ya, karena dia bilangnya IS-nya yang besar. Seharusnya IS-nya kecil kalau dia itu step up. Terus trafo A adalah step down? Enggak. Transformator C adalah step up? Enggak. Transformator B adalah step down? Iya, kita coba lihat. Benar nggak alasannya? Dia itu step down karena primernya lebih besar daripada sekunder. Kita lihat primernya lebih besar daripada sekunder. Oke. Jadi nggak selalu ada angka-angka begini ya. Mungkin aja seperti ini, tapi kebetulan ini opsinya salah. Soal lanjutnya kita ke soal nomor 23. Soal nomor 23, sebuah transformator mendapat jumlah lilitan primer berarti NP 1200 dan kumparan sekunder berarti NS adalah 1000. Kuat arus primer IP-nya adalah 4 ampere, maka kuat arus sekundernya berapa? Rumusnya adalah VP per VS sama dengan IS per IP. Hati-hati, kebalik. Oh, ternyata di sini N, pakai N, nggak pakai V. NP-nya 1200, NS-nya adalah 1000, IS-nya kita belum tahu, IP-nya adalah 4. Di sini kalau dikecilin berarti 12/10, kalau dibagi 2 berarti 6/5. Sama dengan IS per 4. Kita kali silang. Kita kali silang itu berarti 5 dikali IS sama dengan 6 kali 4. 5 IS 6 kali 4 adalah 24, berarti IS adalah 24/5, itu adalah 4,8. Opsi yang D. Nomor 24. Nomor 24 di sini gaya magnet sebesar 6 Newton. Ada gaya berarti pasti F. Terdapat pada kawat lurus dengan arus berarti I 25 ampere. Jika panjang kawat adalah L 4 meter, maka besar badan magnetnya berapa? B-nya berapa? Kita punya rumus gaya Lorentz F sama dengan B dikali dengan I dikali dengan L. Kita masukkan di sini 600 sama dengan B-nya berapa? B-nya kita nggak tahu ya. B-nya ditanya, dikali dengan I-nya adalah 25, L-nya adalah 4. 600 sama dengan 100B. B sama dengan 600 dibagi 100 adalah 6 Tesla. Opsi yang B. Soal selanjutnya adalah soal nomor 25. Soal nomor 25, ketika merancang sebuah transformator agar dihasilkan tegangan sekunder berarti VS dari tegangan primer 110 VP, maka perbandingan jumlah lilitan primer dan sekundernya berarti di sini kita pakai rumus VP per VS sama dengan NP per NS. Kita masukkan aja. VP-nya berapa? VP-nya adalah 110 per VS-nya adalah 220. Berarti 1/2. Perbandingan jumlah lilitan sekunder, lilitan primer. Karena ini dibalik pertanyaannya, lilitan sekundernya NS-nya berarti 2. NS-nya 2 dan NP-nya adalah 1. Karena di sini NS di bawah ini. Berarti 2/1, opsi yang D. Soal nomor 29. Soal nomor 29, batang besi AB didekatkan dengan PH. Terus timbul kutub magnet seperti pada gambar. Kalau didekatkan, di sini A-nya selatan, B-nya utara, berarti otomatis P akan menjadi selatan dan H akan menjadi utara.
Jika pH merupakan magnet buatan, gambar di bawah ini menunjukkan proses pembuatan pH yang benar. Kita lihat opsi A. Opsi A itu yang digosok dari Hi ke P ya, panahnya dari Hi ke P. Yang menggosok utara, kalau digosok senama berarti Hi-nya akan menjadi utara. P-nya akan menjadi selatan karena yang menggosok utara. Kalau di sini yang menggosok juga utara tapi arahnya dibalik, arahnya dari P ke Hi. Berarti P-nya akan menjadi utara, Hi-nya akan menjadi selatan. Di sini digosok dua arah, otomatis nggak akan jadi magnet. Di sini juga dua arah, juga nggak akan jadi magnet. Jadi yang paling sesuai, kita mau P-nya selatan berarti opsi yang A. Nomor 30. Nomor 30, ngamati lagi, up atau down. Ini masih berarti kalian maaf ya, kalian berarti belum terlalu paham mana up mana down. Kita lihat dulu di sini dari primer dari 20 menjadi 5, turun apa naik? Dia adalah turun, berarti dia down. Dari 5 menjadi 40, berarti dia up. Terus dari gambar informasi di atas, pernyataan yang benar mengenai gambar 1 dan 2. Trafo yang pertama adalah trafo step down, dan yang kedua di sini opsi A. Trafo 1 adalah step up dan 2 adalah step down. Enggak, karena 1 adalah down. Trafo 1 adalah down, trafo 2 adalah up, iya. Dah, opsi B. Selesai. Terus kita ke nomor 32. Nomor 32, perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder pada trafo, berarti di sini ada NP, di sini ada NS. Jika kuat arus output itu berarti IS. Berapa kuat arus primer atau input, IP-nya berapa? Rumusnya NP per NS. Ingat, hati-hati, IS per IP. NP-nya kita punya 5, NS-nya kita punya 3. IS-nya kita punya 3, IP-nya kita nggak tahu. Kali silang, 5 IP sama dengan 3 kali 3 adalah 9. IP adalah 9 per 5. 9 per 5 adalah 1,8 ampere. Opsi yang A. Terus soal selanjutnya, soal nomor 36. Sebuah transformator dengan perbandingan lilitan primer dan sekunder, berarti di sini ada NP, di sini ada NS 1:3. Jika transformator memiliki tegangan primer Vp 2,5, berapa tegangan sekunder? Vs-nya itu berapa? Rumusnya apa? Rumusnya masih Vp per Vs sama dengan NP per NS. Kita masukkan Vp-nya adalah 2,5. Vs-nya kita nggak tahu. Vs-nya kita nggak tahu ya. Vs kita nggak tahu. Vs-nya kita nggak tahu. Sebentar. Vs-nya kita nggak tahu. Kita tulis Vs. NP-nya adalah 1. NS-nya adalah 3. Dah, dikali silang, Vs kali 1 Vs, 3 dikali 2,5 adalah 7,5 volt. D. Soal selanjutnya, soal nomor 37. Soal nomor 37, sebuah transformator step up memiliki lilitan primer. Berarti di sini adalah NP dan lilitan sekunder adalah NS 6000 lilitan. Jika kumparan primer dihubungkan dengan tegangan Vp, berarti kan primer, maka tegangan sekundernya berapa? Vs-nya berapa? NP per NS sama dengan Vp per Vs. NP-nya 1200. NS-nya 6000. Vp-nya 220, Vs-nya kita nggak tahu. Di sini 6000 dengan 1200 berarti 1/5. 220 per Vs. Kita kali silang,
Vs kali 1 Vs, 220 dikali 5 hasilnya adalah 1100 volt. Selanjutnya adalah soal nomor 39. Soal nomor 39, PHI AB. Batang besi AB merupakan magnet yang dihasilkan akibat disentuh PHI seperti tampak pada gambar, sedangkan batang baja PHI merupakan hasil pembuatan magnet. Jika batang besi A menjadi kutub utara, A-nya utara, dan B-nya menjadi selatan, maka gambar pembuatan PHI yang benar. AB itu didekatkan dengan PHI, A-nya utara, otomatis Q-nya adalah selatan, P-nya adalah utara. Untuk opsi A, positifnya di kiri, positifnya di kiri, negatifnya di kanan, berarti arus dari kiri menuju ke kanan, dari P ke Q. Nah, di sini kalian lihat bahwa ternyata melilitnya dari belakang, dia batang besi dulu baru kawat. Berarti posisi ibu jari kalian itu ada di sebelah kanan untuk tangan kanan kalian. Berarti di sini Q-nya utara, P-nya menjadi selatan. Opsi B. Opsi B digosoknya oleh selatan, yang digosok pertama kali adalah P karena arahnya seperti ini. Berarti kalau digosok kan senama, tetap selatan, berarti P-nya adalah selatan, Q-nya adalah utara. Opsi C. Opsi C di sini arusnya dari Q ke P karena ini ada positif negatif. Melilitnya dari depan karena di sini kawatnya dulu yang kelihatan. Baru batang besi. Berarti posisi ibu jari kalian ada di P. P-nya adalah utara, Q-nya adalah selatan. Opsi D. Opsi D di sini ini kepotong ya, ini Q, ini P. Digosoknya dari Q menuju ke P yang gosok utara, berarti Q-nya akan jadi utara dan P-nya akan menjadi selatan. Nah, sekarang kita lihat yang P-nya utara yang mana? P-nya utara. Di sini P-nya apa? P-nya selatan, di sini P-nya selatan. Nah, ini P-nya utara. Ini P-nya selatan juga. Berarti opsinya yang C untuk soal nomor 39. Terus soal terakhir, soal nomor 40, membandingkan trafo lagi. Dapat disimpulkan bahwa transformator, kita lihat di sini dari 200 menjadi 250 naik, berarti transformator 1 adalah up. Dari 600 menjadi 250 berarti turun, berarti dia down. Kita lihat opsi A. Trafo 1 adalah step down, opsi B step down. Salah. Trafo 2 adalah step up, salah. Trafo 2 adalah step down. Iya, alasannya benar nggak? VP-nya lebih besar daripada VS, benar. Berarti opsi yang D. Kenapa saya fokus di trafo dan magnet? Karena paling banyak keluar di soal-soal ujian akhir adalah yang seperti itu. Jadi tolong dipahami benar-benar. Kalau masih tetap nggak paham, tanya ya. Semoga paham dengan video ini, jadi lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.